Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa di rumah yang pastinya untuk hari ini saya Ical kembali hadir di program Ustaz Gaul bersama Sarga dulu legenda Nusantara. Dan alhamdulillah ini Pak Ustaz ada kisah di Kabupaten Maros. Iya, di Maros kita. Ya, ada kisah ini. Saya pastinya untuk hari ini Ibu. Mana masih kan? Bu. Bu. Untuk hari ini pasti nanti kita akan ada tausiah dari Pak Ustadz Gaul terkece, terhits, terbur di Indonesia. Tahan dulu. Ini nanti Ustaz Farid, pemirsa di rumah akan berikan tausiah nanti dengan tema yang berbeda. Nah, ya. Ibu. Nanti juga ada kesempatan untuk kita bertanya. Nah, yang berdua bertanya nanti kita kasih hadiah dari Sarga Jadi dan 2 juta rupiah dari suami tak sendiri. Nah, bisa cuma penasaran pastinya untuk hari ini tema kita apa. Tapi kemudian kembali, jangan lupa untuk ya follow atau ibu bisa kunjungi website dari Dapur Sarga Jadi dulu di www.gajahdulu.com ya, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya ya. @gajahdulu_id ya. Ibu boleh bilang gajah dulu dan lagi gajah nah ya. Dan diantara ini ada gajah ya. Iya. Gajah ya. Enggak, Sarga gajah dulu. Bajunya Bu, kopiannya, bajunya, sarungnya semua dari Sarga Jadi dulu. Ibu ya. Jadi kalau mau tahu seperti apa, follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdulu_id. Ibu ya. Bu. Ibu. Ibu. Saya tahu Ustaz pasti penasaran. Tema kita untuk hari ini apa, Ustaz? Tema hari ini makna di balik sujudmu. Wow. Apa, Bu? Nah? Coba sini dulu. Temanya apa, Bu? Oke, tengah. Ada di balik makna sujudmu. Makna di balik. Mau tahu seperti apa tema kita? Tahu saya kita tadi mau tahu, Bu? Mau? Sudah bisa rumah? Langsung saja tahu dari Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa di rumah, ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang terhits terkece debur Indonesia. Kita hormati, kita banggakan Gajah Duduk yang hadir bersama dengan kru Fajar TV, ibu-ibu Majelis Taklim, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pakaian, tokoh bangunan, tokoh campuran. Tanpa terkecuali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kenapa di saat sujud itu selalu kita meminta kepada Allah? Karena di saat rendahnya seorang manusia di hadapan Rabbnya, disitulah khusyuknya kita meminta. Tahu tidak apa makna di balik sujud kita? Nah, kamu nanya. Iya, kamu bertanya-tanya. Iya. Bu. Kalau di dalam sholat berdiri, ruku, sujud, duduk, makna di balik sujud itu adalah langit yang ketiga. Apa langit yang ketiga? Selalu curhat kepada Allah. Langit pertama itu Adam, sifatnya suci dan taubat, karena Adam tercipta dari tanah. Tanah itu adalah alat untuk bersuci, untuk menetralkan. Dicuci 7 kali air, 1 kali tanah, itu najis berat. Sedangkan Adam min turabin, dari tanah, maka namanya tanah. Bahasa Arabnya tanah Adam. Siti Hawa udara.
innal mar'atan khuliqat min dila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk paling bengkok, paling kiri, paling atas. Allah tiupkan udara, kun fayakun, jadilah dia Hawa. Bahasa Indonesianya Hawa, udara. Makanya udara itu Hawa. Dinginnya Hawa, panasnya Hawa. Kan tidak mungkin kita bilang dinginnya Adam, panasnya Adam. Kenapa Adam disebut? Yang disebut udara, yaitu Hawa. Karena juga Iya. ada juga baru nak tahu sama tadi. Ya, saya penceramah, bukan pelawak. Iya. Karena kalau kita ceramah tidak melawak juga kan susah, tidak lucu ya. Susah dapat undangan. Intinya begitulah. Hawa dari udara yang ditiupkan ke dalam tulang rusuk. Jadi Nah, selanjutnya taubat. Makanya sebelum kita sholat bersuci dulu. Taubat. Adam kan manusia yang pertama kali mengucap taubat. Wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterima taubatnya Adam. Kenapa Adam bertobat? Bukankah para nabi dijaga dari dosa? Betul. Cuma Adam itu sebab, bukan karena dosa sebagai manusia. Dia sebab harus diturunkan ke bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, kata Allah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka turunlah Adam menjadi khalifatun fil ard. Seperti itu. Dia sebab. Nah itu suci taubat. Sebelum kita sholat suci taubat. Yang kedua, langit kedua adalah doa. Siapa itu doa? Nabi yang cepat diterima doanya itu ada dua. Sebenarnya 4 makhluknya Allah yang cepat diterima doanya. Isa, Yahya. Ingat Yahya, ya Allah sembuhkan ini yang sakit, langsung sembuh, tidak menunggu waktu. Ya Allah kasih kaya ini temanku supaya dia bersedekah, langsung kaya. Ya Allah masukkan aku ke dalam pohon, langsung dimasukkan. Isa, ya Allah hidupkan yang mati, langsung hidup. Ya Allah angkat aku ke langit, langsung diangkat tanpa menunggu waktu. 4 makhluknya Allah begitu. 2 di langit, 2 di bumi. Di bumi itu Nabi Khidir alaihissalam. Begitu juga. Ya Allah, apa dia minta? Ya Allah, sembuhkan ini. Ya Allah, kasih kaya ini. Langsung dikasih. Ya Allah, turunkan hujan. Langsung turun. Ya Allah, keringkan ini. Kering. Yang satunya Dajjal. Begitu dia Dajjal. Apa dia minta? Dikasih. Makanya Isa dan Dajjal akan dipertemukan di akhir zaman. Karena Isa dan Dajjal punya satu keistimewaan. Namanya adalah Al-Masih. Cuma Dajjal di depan, Isa di belakang. Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih. Dibantu sama Khidir alaihissalam, bukan Khidir Syam. Kalau Khidir Syam calon bupati di sini. Iya. Khidir alaihissalam. Ibu. Makanya harus dipahami tuh begitu. Tapi nanti ini belum mati ya, saya belum ada di atas ya. Besok ya, jangan lupa besok tanggal 27 bayar tagihan ya. Iya. Bayar tagihan. Kalau ada yang menunggak. Lanjut. Nah, sujud itulah tempat curhat. Di mana langit ketiga itu adalah Nabi Yusuf, Nabi yang selalu curhat. Kalau Nabi Isa, Yahya selalu berdoa meminta. Kalau Nabi Adam selalu bertobat. Sedangkan Nabi Yusuf selalu curhat. Itu 7 lapis langit, itu maknanya ada. Cuma jarang kita dapat pembahasan begini. Kenapa? Karena tidak pernahkah diundang Isra Mi'raj di sini? Ya. Nah, itulah salahnya kita. Sudah rumah dekat-dekat dan diundang lagi. Apakah mungkin karena saya caleg kemarin jadi tidak mau diundang? Apalagi kan gagal. Apa iyalah apa itu? Tapi dapat pastinya kemarin tuh pasti dia tidak dapat ke. Nah, emang tahu dalam lagi. Ibu. Nabi Yusuf itu Nabi yang selalu curhat kepada Allah. Setiap malam dia sujud, sujudnya lama. Dia bercerita di dalam sujudnya kepada Allah. Ya Allah, tadi saya dibuang sama saudaraku di sumur ini. Allah kasih petunjuk melalui mimpi. Makanya salah satu nabi yang sering dikasih petunjuk melalui mimpi, bisa menafsirkan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam.
Makanya kalau mau mimpi dapat petunjuk, perbaiki sujudmu. Bagaimana mau mimpi dapat petunjuk, sembahyang saja tidak pernah? Tahu ada ya? Mimpi kata tadi malam, mimpi apa? Wih, banyak kuliah begini, baru pun tidak pernah sembahyang. Lakutu, cukau lu, gini. Bagaimana mau dapat petunjuk seperti itu? Petunjuk mungkin bukan dari hidayah Allah, tapi yang kau dapatkan petunjuk dari syaitan. Tadi ibu mimpi tadi. Ya, ada biasa begitu. Wih, mimpi kau Ustaz. Iya. Apa dimimpikan? Wih, Di kaulan. Ya, Di kaulan. nah, gigi kaulan. Ya, mau gitu besok. Ada nih orang cari gara-gara sama kita. Katanya bagus gitu bedeng ular. Bagus memang ular. Tapi kalau nak pitok, tidak bagus itu. Mau main kawin Ustaz, kalau itu mau kawin. Mau kawin, nak kejar kak buaya. Oh memang buaya darat itu yang bahaya. Bu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sujud, kenapa ada orang yang sujudnya lama? Karena dia curhat di dalam sujudnya, minta kepada Allah. Apalagi kalau dia sujud, mukanya harum, wangi, tidak panas. Karena pakai gajah duduk. Gajah duduk punya mukena. Ada. Kalau tidak percaya, lihat produknya di mana? Cari produknya di Facebook. Gajah duduk _ID. Masya Allah. Nah, luar biasa Ya, Iya. Warna yang mana Ustaz? Warnanya kalem, warnanya lembut, warnanya menyala abangku. Ya. Pernah dipesan sama Ustaz Pak. Ya, pokoknya. Apalagi kalau menyala muka karena merkuri dibakar di sampingnya meledak. Iya. Ibu. Aduh. Makanya perlu diperhatikan sujud. Kalau sujudmu tidak sampai curhatmu kepada Allah, berarti ada masalah di dalam sujudmu. Begitu Ustaz ya. Iya. Kan biasanya itu lama sekali baru sujud, semua curhatkan. Tapi kalau belum sampaikan itu Ustaz, berarti ada yang salah. Berceritalah kepada Allah. Kalau tidak ada pundak tempatmu bersandar, setidaknya ada lantai tempat kalian bersujud. Tempatmu curhat kepada Allah, bukan di sosial media. Ya, ibu biasa. Baru tanda begini, tanda senyum-senyum makalah poteng. Ya, toh itu tetanggaku. WK. Tersinggung nih, akhirnya perkelahian terjadi. Serang menyerang terjadi. Betul? Apalagi? Iya, betul. Bu, ada yang itu betul. Oh, Ibu. Bagaimana cara kita memperbaiki sujud Ustaz? Titik. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Betul. Bu. Ada yang biasanya yang berkelahi di status ya, ada. Karena ada. Dia bukan. Baru mau pegang emas, ya ada tuh begitu itu saja. Iya. Dan di sini ya Bu ya, ada ya. Dan semua berbaikannya di sini ya. Ya bangga. Ibu. Sebelum kita tutup, kita mau tahu dulu ini dari Majelis Taklim apa Bu? Coba, Majelis Taklim dari. Oh, dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Semangatnya luar biasa, Bu. Ibu. Jangan suka bagi warna-warna nah. Karena kita mau lanjut dari tausiahnya Pak Ustadz, kita mau beri kita dulu. Jadi bisa di rumah jangan kemana-mana, kita di program Ustadz Gaul bersama Sarin dari dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi dalam program Ustadz Gaul bersama Sarin dari dulu. Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama dari Ibu Majelis Taklim Kecamatan Mandai, Kabupaten Fire. Kudu-kudu hijau. Iya. Lagi kena cendol loh. Hijau itu berarti sejuk. Iya, kesukaan Rasulullah ya. Sejuk. Ya. Ibu. Bu. Ibu.
Kenapa? Kita tahu sarung gajah ini dibilang legenda Nusantara, kita tahu Ji. Yang tahu. Karena sarung gajah dulu terlama di Indonesia. Dimulai dari tahun 1972. Ya, 72. Iya, 1972. Dan yang pastinya sekarang ini Ustaz ya, pabriknya juga masih di Indonesia Ibu. Ya. Tepatnya daerah Pekalongan. Tahu ada Pekalongan Bu? Jawa apa? Mana? Hah? Jawa Selatan. Ya, Jawa Timur. Ya, jadi kalau ibu mau berkunjung Majlis Taklim Darussalam, mau berkunjung ke sana ke pabrik boleh. Nanti dapat harga pabrik. Ya. Karena mukena, pasmina, baju koko itu belum ada di Makassar. Masih langsung di pabrik, masih di daerah Surabaya jualnya. Jadi kalau mau pesan boleh, bagus-bagus Bu cantik ya. Bu. Kalau berkunjung boleh ya. Yang mau pesan juga mukena segala macamnya boleh, ya Ustaz. Amin, jamin murah ya. Oke? Oke? Kita lanjut tasnya ya. Bisa terima kita lanjut. Temanya apa tadi Bu? Temanya apa tadi? Ya, temanya apa Bu? Ya, makna dalam sujudmu. Ya. Makna di balik sujudmu Ibu. Makna dalam sujudmu berbeda Mi. Iya, Iya, lain sama. ada temennya. Iya, ada temennya. Atau yang dia bilang sujudmu. Sujudnya lebih besar. Tema kita apa Bu? Ya, makna di balik. Mau dengar lagi kelanjutannya Bu? Seperti apa? Kapan ada Ustaz? Silahkan. Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masih setia bersama Fajar TV di program Ustadz Gaul disponsori oleh Gajah. Sarung gajah. Oh ya, sarung gajah dulu. Legenda Nusantara. Ini sekarang gajahnya hadir di depan kita. Ya, kado duduk. Dan sarungnya ini autentik. Betul. Yang saya pakai ini versi lama, ini versi baru. Yang baru. Ini versi gajahnya langsung datang. Ada gajahnya di belakang. Legenda Yang Nusantara. asli itu ada tulisan Arab-Arabnya. Nah, dan dipersembahkan oleh kue lapis. Ada kue lapis. Ya. Bu, bagaimana supaya sujud kita itu menjadi tempat curhat? Itu yang harus kita dalami. Nah, tuh. Makanya jadikan solatmu itu sebagai penghambaanmu kepada Allah. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal Tuhannya, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kalau di balik solat kita tidak kenal diri kita, maka kita tidak akan pernah kenal siapa yang kita sembah. Banyak orang yang belajar syariat, tahu cara wudhu, tahu cara angkat tangan, tahu cara bergerak dalam solat, tahu cara istinja, tahu cara doa-doanya, tapi tidak ada makna di balik solatnya. Makanya sujud, supaya sujud itu bermakna di dalam hidupmu, jadikan tempatmu minta kepada Allah. Semua pasti akan teratasi. Innallahal ghaniyul mughni. Allah Maha Kaya, Maha memberikan kekayaan. Kalau mau Allah aturkan hidupmu, maka aturlah cara solatmu. Perbaiki saja cara solatmu. Bagaimana mau diatur hidupmu kalau solatmu saja bolong-bolong? Cara sujudmu seperti matuk ayam matuk makanan. Allah, Oh iya, iya. Tidak ada maknanya. Makanya tenang, pelan, sujud. Allah, kecilanku, kecilanku. Tidak apa-apa saja itu. Ya, tapi jangan nanti di saat kau punya masalah baru kau sujud lama, sampai ada orang sujud tertidur. Ada tahu ya Ada yang sakit lama curhat itu Ustaz ya. Makanya ketika sujud digunakan syariat bagus. Kalau laki-laki itu harus terbuka ketika tidak boleh nyandar di tempat sujud.
Ini tidak boleh. Kecuali perempuan itu nyandarnya yang seperti ini, nyandar di paha. Nah, tidak boleh di tempat sujud. Kenapa? Mirip binatang. Nah, makanya kita harus sujud itu dipahami secara syariat, cara gerakannya bagaimana, sujudnya bagaimana, supaya kena pas, hakikatnya juga masuk. Makanya ketika sudah syariat hakikat, lalu bagaimana untuk menuju ke situ? Cari jalan, ada namanya tariqat. Itu harus punya mursyid, mursyid yang bersanad, sanadnya ke Rasulullah, bukan ke YouTube atau Google. Biasa ada cari guru, sanadnya ke Google. Itu bukan ulama, itu teh lama itu. Ditanya, pondok pesantren mana dulu Kiai? Ternyata pesantren kilat. Nah, itu bahaya. 3 hari sekolah dapat ijazah, itu bahaya juga ya. Nah, cari tahu. Baca kitab gundul. Kenapa? Kitab gundul, kitab klasik, kitab kuning itu, disitulah saripati-saripati ulama menjelaskan. Sedangkan orang-orang orientalis tidak bisa mendalami itu. Kenapa? Ada nahu sorafnya. Ini yang gundul saja susah nak baca. Jangan ke yang gundul, yang gondrong saja setengah mati nak baca. Apalagi yang gundul. Yang gundul lagi setengah mati nak cerita putar rambut. Ya, cari mursyid yang bersanad. Itu penting. Sujudnya bagaimana? Ketika sujud, disitulah dia curhat. Ya Allah, Engkau yang maha sempurna. Kami hambamu tidak punya daya dan upaya. Subhanallah wa bihamdi. Minta subhana rabbil a'la wa bihamdi. Minta ya Allah, kami tidak punya apa-apa, kecil kami dia. Hambamu ini ya Allah, di hadapanmu kami kecil, banyak masalah ya Allah. Cicilanku 7 bulan menunggak, arisanku 3 bulan, itu pun baru 1 ku bayar, yang 7 belum ku bayar. Biasa ada begitu. Minta. Mungkin Allah sedang uji kamu agar kamu besar dalam ujian. Ada orang yang tidak bisa terima ujian, manoko kiri kanan, bibir kayak beruncung hangus. Suami disalahkan, tidak boleh salahkan suami, Bu. Salahkan dirimu yang mungkin Allah sedang cuci dosamu. Makanya sujudmu minta kepada Allah. Kalau masih bergantung kepada manusia, berarti kita masih ada keraguan di dalam hati. Bu, oh Ibu, andaikan sujudmu itu sudah bermakna, ketika kita sujud, di sujud akhir kita berjumpa dengan pemilik sholat. Siapa dia? Namanya tertulis di dalam gerakan sholat. Alif, Ha, Mim, Dal. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Ahmad. Maman Ahmad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau ya Rasul, kata Allah, ku tidak ciptakan segalanya. Siapa dia? Ahmad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud kita, berjumpa di dalam sujud dengan Rasulullah, bergetar di dalam sholat, menetes air mata. Kenapa? Rindu. Kita sudah berjumpa dengan pemiliknya sholat. Kenapa kita rindu? Kenapa kau menangis di saat berjumpa dengan Rasul? Kenapa kau menangis di saat kau rindu kepada Rasulullah? Saya juga tidak tahu. Padahal kita belum pernah jumpa, kita belum pernah mendengarkan suaranya. Karena Rasul juga menangis di saat dia menyampaikan kepada sahabatnya. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah engkau menangis? Rasulullah berkata, aku rindu kepada umatku. Kami umatmu ya Rasul. Rasul hanya bisa berkata, na'am, antum li ummati, antum li ashabihi. Benar, kamu umatku, kamu sahabatku. Tapi yang kurindukan adalah umatku yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah mendengarkan suaraku. Dia hadir setelah kita tidak ada lagi nantinya. Dia hadir di akhir-akhir masa. Dialah umatku di akhir zaman yang sekarang ini hadir. Kita menangis karena rindu. Makanya sujudmu itu penuhkan dengan makna. Perbaiki awalnya, cara bersuci, cara bertobat, caramu meminta kepada Allah. Jangan minta aja terus, lupa minta maaf. Ibu-ibu kalau rajin minta maaf sama suami, kira-kira bagaimana perlakuan suami sama kita? Makin sayang. Makin sayang. Belum minta, Bu, nak kasih ki. Tapi tadi juga tadi waktu bilang, dia kadang-kadang udah tadi minta bagaimana ke ibu. Ada ibu, tak ada ibu. Ibu, bukan biar tadi lah. Saya bangkai karena tak ada, kita pelan-pelan tu kita. Bu, ya, bu.
Makanya perbaiki sujudmu, banyak minta maaf kepada Allah. Ya, suami. Wah, belum apa-apa. Pak, belikan anu kayak, belikan kayak itu, belikan saya kayak itu. Apa itu? Dia mau dimengerti tadi. Jengkel suamimu. Jengkel. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah ya, itu terjadilah cekcok ya, memperluas dunia persilatan. Iya, ada namanya pelakon. Iya. Kenapa? Karena jengkel. Coba ayah, papi, maafkan mami. Iya. Pokoknya apa kesalahanmu aku maafkan. Nanti ku belikan lagi kalau kurang. Kenapa? Datang sebentar pulang sama aku ya, papi. Maafkan papi. Enggak ada salahmu, mak. Betul sih. Iya. Itu selalu hilang uang di sadel motor. Oh, katanya tuyul yang ambil. Tidak, saya dituyul. Ternyata tuyulnya besar ya. Tanya rajin minta maaf. Yeah. Man lazimal istighfar, siapa yang selalu membaca istighfar, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar dalam setiap kondisi sulitnya. Ada masalah tak? Ada jalan keluarnya. Kecuali kalau masalahmu tidak punya jalan keluar, maka kau yang keluar jalan-jalan. Berat sekali itu masalah. Kenapa nak susah keluar? Pasti ada jalan keluarnya. Allah memang tidak menjadikan hidup ini mudah, tapi setiap ada kesulitan, Allah siapkan kemudahan. Fa inna ma'al dua kali diulang di alam Al-Quran supaya kita tahu bahwa kesulitan ini ada jalan. Pasti saja. Nah, makanya perbaiki sujud, mintamu kepada Allah, bukan minta kepada hamba. Bu, hai Bu. Maka ibu-ibu mungkin banyak pertanyaannya, bertanya bagaimana nih warna mukenanya, warna sarungnya. Tapi kadang-kadang saja ibu curhat yang pada teman itu bagaimana sebenarnya? Itu bahaya. Bu ya, jangkit kepada teman, kepada Allah, apalagi kepada teman tak. Itu suami kurang ajar, tidak pernah makna saya. Baru bilang teman nah, suruh kok. Kayaknya tidak nak saya mak ada nih kapan cintanya lain. Iya, karena saya ini pelakornya. Salah tempat curhat Bu. Kembali kepada moderator. Oke. Kenapa nak ketawa? Masih tadi ibu nggak tahu ada ibu kodok begini tadi rasanya ibu. Jadi anu lah pelan soli ya Ustaz ya. Iya. Jadi ibu kalau mau curhat kepada Allah. sedikit aja. Kalau mau curhat kepada jangan curhat kepada curhat kepada Allah, jangan curhat kepada temannya. Jangan curhat kepada manusia. Iya, perbanyak istighfar, perbanyak sujud. Dek, Bu, nanti kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu di segmen berikutnya untuk dua penanya, ya. Tapi yang bertanya sesuai dengan tema. Apa temanya? Alhamdulillah. Semakin kompak ya. Bu. Ibu. Dan bisa juga kita pikiran dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Saru Dulu Legenda Nusantara. Insyaallah. Kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Saru Dulu Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ibu Majelis Tali dari makin kompak, Masya Allah, hijaunya kompak. Ibu sudah ngantuk ya? Aman ya? Coba mana senyumnya? Iya. Oke, cantik ini. Iya. Warna hijau sejuk. Iya, semakin keren. Iya. Ada sini. Bu. Ibu. Bu. Oh, Ibu. Ku ingatkan memang Meki. Jadi sebelum kita kasih kesempatan untuk ibu yang bertanya, saya jelaskan dulu. Kalau mau beli sarung gajah dulu, sekarang yang ada tulisan Arabnya. Ini ya. Ini.
Ini ada tulisan Arabnya di bawahnya ya. Ibu, ada tulisan Arabnya. Kenapa ada tulisan Arabnya? Karena ini sekarang yang otentik. Modelnya kayak begini. Yang tadi adalah Pak Ustadz. Kalau yang dulu begitu ya. Ya. Yang kotak-kotak. Kalau yang sekarang kayak gini. Nah, Lebih cantik. Yang ada tulisan Arabnya kayak gini. Dia lebih bermotif. Otentik ya. Jadi yang mau boleh. Nanti yang mau pesan juga boleh. Ya, nanti kita kasih harga yang luar biasa. Betul? Tapi untuk hari ini istimewa. Tapi untuk hari ini kita kasih gratis dua. Ini untuk yang bertanya ya. Saat kita berdiri ada Ya. Sakinah ayat. Tuh ya Ramon. Yang bertanya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk dua dari Ibu Maisari Darussalam yang mau bertanya terkait tema ya. Ya. Yang pertama dulu boleh? Ya, Ibu dulu. Ibu, silakan. Oh, sama aja kaki ibu ya. Sesuai ibu ya. Ya, masya Allah. Ini penting sekali jadi sini ya. Sini ya. Perkenalkan nama Anda, tinggal di mana, majelis taklim apa, berapa besok kita. Berapa anak maksudnya? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husni dari Majelis Taklim Darussalam, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kebetulan apa ada jabatan tak di sini? Ketua kah? Ketua bendahara kah? Kalau bendahara lebih dekat lebih baik. Anggota ibu. Mau bertanya sekarang? Iya. Iya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya nih haji? Apa manfaatnya? Ya. Dan gerakan sujud untuk Kesehatan. Oh. Ya. Jadi mungkin kan berapa gerakan dari sholat itu ada manfaat kesehatan. Ada. Nah, kalau sujud sendiri ada manfaatnya enggak sih? Ustaz? Iya. Ada ya. Kan tadi belum dijelaskan. Belum dijelaskan. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Iya. Oh. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ya. Satu sarung. Masya Allah. Iya sama Pak Ustaz langsung. Lihat ke kamera Bu. Iya. Bu. Terima Biasa kasih. kita terima kasih. Terima kasih. Di sini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Gajah Dudu ya Gajah. Ini bagaimana kalau saya secara tidak ingat mungkin. Oke, jadi pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua. Apa makna ya? Gerakan dari sholat sujud itu sendiri butuh kesehatan. Yang kedua boleh? Ke sana ya. Kayak masih garis sini tapi. Oh ya. Kayak masih cantik. Digam ya anaknya ini ya. Oh, dia Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Ya, situ. Perkenalkan nama tadi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Iskandar dari Majelis Taklim Darussalam. Satu sarung. Belum, Ustaz, belum. Di mana tinggal Bu? Di mana tinggal? Di lingkungan Tetenatu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Masya Allah. Ada yang nata? Ada di Berapa sih? Oh, tiga yang nata. Masya Allah. Tiga. Yang mana suaminya? Oh, di rumah. Dari bawah sih. bukan barang. Bukan bareng. Ada yang mau ditanya Pak Ustaz? Yang curhat tentang suami tak? Oh, tidak. Terima kasih. Silakan. Mohon izin bertanya. Iya. Hah? Mohon izin bertanya. Ustaz. Oh iya. Ustaz.
Bagaimana kita Ya. dapat mengimplementasikan makna sujud dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bagaimana mengimplementasikan. makna sujud dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Ingat Ustaz, kalau mau nyerah itu tengah tangan. Ya. Sanggup. Sanggup. Lambaikan tangan ke kamera jika tak sanggup. Satu sarung. Belum juga. Saya tahu ada sasar di sini. Iya, silakan. Terima kasih. Pak. Iya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ambil. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. Iya. Deh, terima kasih aja dulu. Terima kasih. Terima kasih, Gajah. Terima kasih. Bu. Ini sebelumnya kita mau tahu jawabannya seperti apa, lalu tetap pada Ustaz silakan. Bu, maju mak di depan supaya dilihat semua produk sarung gajah dulu, mulai dari gajahnya, sarungnya, bajunya, songkoknya. Bu, pertama pertanyaannya, bagaimana manfaat orang sujud supaya tidak tukang marah? Tadi siapa itu Ustaz? Itu biasa dibilang panace, panaik cerah, Panjang dulu. naik darah. Oh, baik. Tidak ada itu turun darah. Yang namanya marah naik darah. Makanya dengan sujud merendahkan diri di hadapan Allah. Sifat air. Air itu damai. Air itu tidak seperti api. Sifat api itu berdiri. Maka di dalam kesehatan itu sudah kita pahami maknanya, bahwa semakin kita sering sujud, maka kita semakin memahami bahwa kita manusia tidak punya apa-apa. Marah belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Mungkin dengan cara baik-baik kita bisa menyelesaikan masalah. Bu, jangan kita tukang marah. Bibir kayak beroncong hangus, daster bawa ikan kering, alis hilang sepotong, baru datang. Bagaimana muka mau bagus, ditempel kiri kanan merkuri, bedak na pakai, bedak racikan, hasilnya balang-balang, putih muka hitam leher. Tidak tahu dibedakan mana zebra cross, mana tai cicak. Tapi kalau rajin senyum, biar umur telah menua, tapi senyum masih tetap. Masya Jiwa single dong. Bu, sujud itu makna kesehatan supaya kita tidak cepat naik darah. Ya, rajin ke sujud. Kalau mungkin lagi marah, beruduk. Beruduk tidak mendinginkan kita, sujud. Sholat sunat 2 rakaat. Mungkin di situ ada makna. Allah kasih kita. Manusia itu bisa stres ketika kepalanya terus terangkat naik, tidak pernah sujud kepada Allah. Yang kedua, mengimplementasikan sujud di dalam kehidupan. Merendah bukan berarti kita harus diinjak, tidak. Merendah berarti ada adab. Terkadang orang berilmu tidak mau merendah, berarti dia punya ilmu tapi tidak punya adab. Coba lihat siapa jenderal pertama di Indonesia, panglima tertinggi, Sudirman. Saya mau tanya, Bu. Kita di mana kita mau tanya tahu Ustaz? Harusnya Indonesia. Kalau kita bilang jenderal tertinggi Sulawesi Selatan itu Jenderal Yusuf. Ini Sulawesi Selatan tidak tahu. Bu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, Jenderal Sudirman, apakah dia cerdas memahami tentang politik untuk berperang? Apakah dia bisa mengalahkan semua pasukan-pasukan di negara yang lain? Atau dia punya senjata yang paling hebat, yang paling mematikan? Atau dia punya badan besar? Tidak. Jenderal Sudirman itu punya adab, punya akhlak. Itu yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Betul? Makanya kalau orang yang selalu sujud, Allah jadikan hatinya yang penuh akhlakul karimah.
Makanya rajin-rajin sujud supaya kita tahu diri, merendah. Bukan berarti kita harus diinjak, tidak. Bukan berarti kita harus rendah, tidak. Tapi kita merendah kepada Allah bahwa kita makhluk tak berdaya, tak punya apa-apa. Tempatnya kita saja meminta kepada Allah. Maka sebagai kesimpulan, bagaimana sujud ini dimaknai sebagai penghambaan kita kepada Allah. Kita sujud berarti kita mengakui Allah tempat kita meminta. La haula wala quwata illa billah. Rajin ki sujud udi. Ini deh. Jadi supaya adem sujudnya, pakai mukenanya gajah duduk di bawah AC kau sujud, insyaallah tidak panas-panas itu, masuk angin mau lagi. Nah, begitu saja Bu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan sebuah kata-kata. Mau tahu kata-katanya? Apabila ada kata-kata yang kasar, mohon maaf karena saya diciptakan sebagai makhluk yang kasar. Apabila ada kata-kata yang halus, mohon maaf, itu bukan dari saya karena saya bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu, yang bertanya tadi paham ya? Nah ya, jadi makna sujud untuk kesehatan apa? Ya, asam urat, asam baik, muka asam ya. Biar tidak naik cerata, biar tidak naik biar tidak naik darah. Sudah panas ya, Bu. Ibu. Jangan lupa untuk kunjungi sekali lagi website dari Sarung Gajah Duduk ya, www.gajahdudu.com, atau ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id ya. Mau tahu produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk, silahkan follow, langsung terdapat jadi bagus-bagus sih, keren sih. Yang mau beli sarung jangan lupa yang ada tulisan ya, harapnya tulisan. Kenapa itu salah? Karena lebih otentik. Jadi bukan lagi kotak-kotak, tapi lebih bermotif. Ibu ya, Bu, Ibu, ya, mudah-mudahan tausiah tadi ini ibu bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Tidak ada ya. Tadi masuk telinga kanan, keluar telinga. Hendak konek kayaknya gara-gara bosan ini ya. Ini yang berlapis menggoda sekali. Masuk telinga kanan, insyaallah tidak keluar. Paskan dalam hati diamalkan ibu ya. Jadi mudah-mudahan jadi sahabat ke depan, jadi pahala buat kita, bisa menjadi masuk surga. Ya Rabbal Alamin bersama-sama ya ibu ya. Amin ya Rabbal. Nah, kita mau bicara sedikit. Ibu kata jauh lagi. Baru bangun tadi nanti ya. Baru bangun bodoh. Ya, jadi mohon maaf kalau salah kata, kita semua yang di Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita bagi kita manusia. Sampai jumpa di program berikutnya di Instagram bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin
عليها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا للمنى زل العنا وفلهنا ودر أنجز وعده والبشر الحال لنا. بشرى لنا للمنى زل العنا وفلهنا يا نصر هذا جمال المصطفى أنواره حالت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Yeah.